secara substansi materi yang disampaikan ini menyangkut kita semua Bapak Ibu. Semakin banyak yang berbagi, harapannya kita semakin paham apa itu disiplin positif, karena di kultur kita ada beberapa perubahan paradigma, perubahan istilah yang harus kita mau nggak mau harus kita pahami dan kita laksanakan. Jadi insya Allah pertemuan kita sangat bermanfaat dalam rangka implementasi kurikulum secara lebih baik dan secara utuh. Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Arsono, Bapak Ibu, bagaimana tentang penata bagaimana tentang kesiapan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini, keyakinan kelas kesepakatan kita kuatkan Bapak Ibu. Tata tertib, kalau tidak mau istilah tata tertib ya kesepakatan atau keyakinan. Tetapi yang utama sebetulnya adalah bahwa ketika kita ingin menyampaikan atau memberikan tata tertib, sebaiknya dilibatkan siswa-siswi kita dilibatkan. Artinya tidak sekian, tidak hanya kita yang menetapkan, tetapi bersama-sama dengan siswa kita membuat suatu kesepakatan atau keyakinan. Seperti Bapak Ibu di tahun lalu 2016 ini kan diawali dari masukan anak-anak, harapan anak-anak untuk sampai pada kesepakatan apa yang akan diambil di suatu kelas. Jadi poinnya sebetulnya secara substansi mirip-mirip dengan tata tertib, tetapi kalau di tata tertib itu lebih kepada kita yang memberikan tata tertib, tapi pada keyakinan itu kita melibatkan anak untuk menyepakati aturan yang harapannya ketika dibuat bersama nanti akan dilakukan bersama-sama. Untuk dijelaskan Bapak Ibu, mari kita dengarkan, nanti kita respon positif juga ketika Pak Agus Waryono nanti menyampaikan materi ini. Terima kasih. Selanjutnya pada Pak Agus untuk bisa menyampaikan materi ini. Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dari kita semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk berpresentasi tentang diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Menerima SPT menjadi selaku kepala sekolah SMP Satu Doro. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Satu Doro. Pertama-tama kita berikan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai, saya ada pantun ya Bapak Ibu. Ya. Jalan bergaya penuh sensasi. Saat berdiri terlihat seksi. Izinkan saya sampaikan presentasi. Semoga menjadi bahan diskusi. Yang pertama tentang diseminasi budaya positif ya. Kegiatan ini itu rangkaian dari tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Ya. Pada diseminasi budaya positif ya, tujuan dari kegiatan diseminasi budaya positif ini diharapkan dapat berkontribusi untuk yang pertama itu kita bisa mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi internal dan eksternal, dan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Juga ada 5 posisi kontrol guru dan sekitar diskusi. Jadi dalam menerapkan
strategi disiplin positif ini kita memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Tujuan yang ketiga itu bisa menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam hubungan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Jadi agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Tujuan yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya. Dalam definisi budaya positif ini ada 7 topik materi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai besar. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan konstitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Yang ketujuh itu aksi nyata dalam penerapan budaya positif yang ada di SMP 1. Yang materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dalam materi disiplin positif ini ada teori model, teori pilihan, ada pendapat dari Dr. William Gasser. Ya, yang pertama itu makna disiplin. Jadi belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan murid, yaitu sesuatu yang seseorang inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua ada teori motivasi. Ya. Dalam teori motivasi itu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai dari besar dan keyakinan kelas. Ini ada pada disiplin positif. Ya. Terus apa makna dari disiplin ini? Ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita itu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tentang makna disiplin. Yang terusnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi dalam nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi dalam setiap nilai-nilai tersebut itu sifatnya universal atau lintas bahasa, suku bangsa maupun ada agama maupun latar belakang. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap siswa atau manusia itu kita kenal dengan adanya profil pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama ada beriman, bertakwa, beragama Esa dan berakhlak mulia. 2 ada mandiri. 3 bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Itu ada pada profil pelajar Pancasila. Materi yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dalam teori motivasi perilaku manusia, ya, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini termasuk dalam motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu contoh dari yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain konstitusi itu termasuk dari motivasi eksternal juga. Dan yang ketiga, jadi untuk menghargai diri sendiri
itu juga masuknya dalam motivasi internal. Jadi suatu motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu ada teori motivasi secara kognisi. Sekarang masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses dari kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Guston itu pada tahun 2000. Jadi dalam restitusi itu ada beberapa ciri, ya. Ciri yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan, dan yang ketiga ada tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dalam restitusi ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi nanti ada namanya hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman itu yang pertama menyakitkan, yang kedua ada tidak nyaman, ada rasa takut, memaksa, berbohong, dan rendah diri. Kalau dengan penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua bisa membuat diri. Yang ketiga mematikan kreativitas. Yang keempat menghukum dengan sistem tracking. Yang lima merampas hak menghargai diri. Terus ada namanya konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi dalam identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Dalam konsekuensi itu yang pertama penguatan jangka pendek. Yang kedua ada perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga ada stimulus respon. Yang keempat ada murid menghargai peraturan. Dan yang kelima kehilangan waktu untuk menyesuaikan kesalahan. Kalau dalam restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan ada yang pembaliknya menghapus, ada yang pakai penggaris. Itu kalau kita sudah besar, kalau lihat orangnya itu masih teringat juga kalau hukuman, ya. Jadi kalau kita katakan wah bapak ibu itu kok dulu sering melempar menghapus saja. Jadi udah besar itu masih ingat juga, ya. Karena itu adalah hukuman. Itu hukuman dan konsekuensi, Pak. Ya. Nah, jadi dalam restitusi itu ada namanya identitas gagal, juga ada yang namanya identitas sukses. Yang gagal itu hukuman, ya. Kalau yang sukses disiplin, konsekuensi, restitusi. Nah, saya minta pendapat dari Bapak Ibu, ya. Ini ada 5 kalimat. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan voli sebanyak 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Mungkin yang dari guru kecil kan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Olahraga.
Ini lari mengenai lapangan kalau sudah kali yang terlambat hadir di sekolah. Rumah. Kalimat yang kedua, menggantikan pensil teman yang telah tanpa sengaja dibatalkan saat dipinjam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja laboratorium karena saat praktek tanpa sengaja tersenggol. Ya. Yang keempat, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Bisa konsekuensi bisa. Ya. Yang kelima, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 2 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, coba ya Bapak saya lihat. Ini ada. Yang pertama itu termasuk hukuman. Lari mulai lapangan sebanyak 3 kali. Ya. Yang kedua itu konsekuensi. Ya. Yang ketiga itu juga konsekuensi. Yang akan boleh disuruh menggunakan sepatu dan itu hukuman. Ya. Terus lari mengenai lapangan basket 2 kali karena tambah 2 menit itu konsekuensi karena sudah ada konsekuensi dari awal. Ya. Nah, itu mengenai dari hukuman dan konsekuensi. Terus kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu ada budaya positif, lingkungan positif, ya. Juga etis juga ada dalam peraturan kelas. Ini adalah mengapa kok tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas, ya. Karena juga ada mengapa kita bagi peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya. Juga mengapa kita bagi peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan. Jadi untuk mendukung motivasi dari siswa itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan sekolah. Terus bagaimana langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas? Ya. Yang pertama kita lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua ada berupa pernyataan universal, juga dibuat dalam kalimat positif, ya. Contohnya, misalnya dalam kalau siswa terlambat sekolah sesuai dengan keyakinan kelas konsumsi didenda 5.000. Nah, itu termasuk juga dalam kalimat positif dalam keyakinan kelas. Ya. Juga ada sedikit saja akan mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Ini disepakati oleh semua warga kelas atau sekolah. Jadi dilibat dalam perbuatan. Misalnya dalam satu kelas dalam keyakinan menghormati orang atau bersahabat. Misalnya dalam peraturan menggunakan masker, dalam keyakinan kita kesehatan dan keselamatan. Dalam peraturan juga ada jangan berlari di kelas atau menjauh. Kalau kelas itu ada keselamatan dan keamanan. Nah dalam kesepakatan atau keyakinan ini ada contoh-contohnya, ya. Jadi ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Misalnya dalam kesepakatan kelas mapel PJOK, ya. Itu ada kesepakatan memakai seragam olahraga, mempersiapkan alat sesuai jadwal piket, membawa air minum sendiri, menyiapkan barisan dan pemanasan bergantian. Ya. Jadi alhamdulillah di sekolah kita sudah tiap kelas sudah menerapkan tentang keyakinan kelas. Nah ini contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar, piket kelas sesuai jadwal, jujur disiplin dan diri, datang tepat waktu, saling menghargai, bertanggung jawab, buang sampah pada tempatnya dan sopan santun. Ini contoh kesepakatan kelas. Misalnya dalam kelas 6, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah,
saling menghargai dan menghormati, lalu bekerjasama saling membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca dan semangat belajar. Ini juga contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Kita lanjut ke materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, juga ada kebebasan. Jadi yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang atau love on belonging. Tiga ada kebebasan atau freedom. Empat kesenangan atau fun. Yang kelima kekuasaan atau power. Kelima dari lima ada posisi kontrol. Ya. Dalam posisi kontrol ini nanti saya lihatkan tentang video itu materi tentang posisi kontrol. Bisa tahu kalau berarti 5 posisi tahu berarti posisi 6 posisi 5 posisi Ada suaranya empat. Ya. Ini maaf Bapak Ibu, ini videonya nggak bisa ada suaranya. Kita lanjutkan saja. Ya. Ya. Dalam 5 posisi kontrol. Ya. Dalam posisi kontrol itu yang pertama itu ada sebagai pembuat. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Ya. Juga ada yang ketiga teman sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Ya. Dalam posisi kontrol misalnya kita sebagai penghukum, ya. Guru berbuat misalnya terhadap menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau dalam membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Yang teman misalnya membuatkan alasan-alasan menurutnya, atau kita dalam posisi pemantau itu menghitung dan mengukur. Yang kelima, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu sebagai manajer. Juga ada kata-kata yang kedua, misalnya dalam penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu posisi dari penghukum. Kalau yang kedua, kita posisi dari pembuat orang merasa bersalah. Itu kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali, angkat-angkatnya ini. Nah, itu contoh dari pembuatan bersalah. Kalau kita sebagai posisi teman, itu misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau, ingat tidak ada orang baru. Kalau kita sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau kita sebagai manajer, itu apa yang kita ini, apa yang bisa kita kerjakan untuk berbagai masalah ini, ya. Itu posisi 5 posisi yang lima. Tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu juga berusaha. Itu contoh-contoh kata dalam menstabilkan identitas. Terus yang kedua tentang validasi kebutuhan. Dalam validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Terus pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, belonging, atau survival. Jadi dalam validasi kebutuhan itu juga ada misalnya dalam kalimat. Misalnya kamu bisa saja
dan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya dalam kalimat kedua, kamu pasti punya alasan kalau melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu, itu dalam validasi kebutuhan. Terus yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan. Dalam keyakinan itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya. Jadi ini ada dua kalimat, misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Juga ada nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Juga kelas yang ideal itu seperti apa dan kamu menjadi anak seperti apa. Itu tentang menanyakan keyakinan. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, itu tentang menanyakan tentang keyakinan. Kita ada dalam dokumentasi aksi nyata. Ini contoh-contoh dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini ada contoh-contoh yang kelas yang ada 9B, 9M, dan 7A. Ini contoh-contoh dalam eksekusi kegiatan. Ini eksekusi kegiatan juga. Ya, kita refleksi. Ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi yang kedua, ada perasaan apa yang muncul selama menulis sesi ini, khususnya mengenai makna disebut dan refleksi. Yang ketiga, peran kamu seperti apakah yang saya lakukan selama menulis modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi amal seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Ya, penutup, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru beserta saudara-saudara SMP Nusantara dalam presentasi dengan materi destinasi budaya positif. Ya, semoga kita dapat meningkatkan kualitasnya mereka yang benar-benar berpihak pada Allah. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Ya, terima kasih. Ya, karena waktunya ini ada dua sesi, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jika presentasi Pak Agus, tapi kurang sempurna Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mengajukan pertanyaan bagus, jadi saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya supaya pemahamannya bisa lebih baik lagi. Ketika kita bicara tentang budaya positif, saya sebetulnya ada banyak pertanyaan tidak terjadi. Semoga Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, ada nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Aku nggak Badri masa nggak ada yang orangnya. Nggak Badri. Saya sebenarnya mau tanya kalau ada tidak puas dengan jawabannya. Bagus karena sudah beberapa kali mendengar dan sudah mendapat materi tentang itu. Ini Pak tentang restitusi Pak. Ya, restitusi kan itu biasanya kan contohnya di dalam kelas atau ya Pak ya, ada kesepakatan kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika ada anak yang melanggar dalam tanda kutip ya, yang tidak sesuai dengan kesempatan dalam jumlah yang banyak ininya itu tidak hanya 5 Pak. Apa yang harus kita lakukan gitu? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Itu dilakukan oleh satu siswa atau berapa? Banyak siswa. Banyak siswa. Ya. Ya. Melalui tahapan restitusi ya, itu ada. Gini Pak, saya Gimana Bu? awal pasaran itu lah. Iya. Jelas kan misalnya hanya 1-2 ya. Jadi kalau pasaran di lapangan ada anak-anak yang penting itu kan merupakan jenis itu juga sebenarnya. Iya. Tapi jumlahnya banyak, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andri. Ya, saya coba untuk menjawab pertanyaan. Sebenarnya saya juga pasti belajar di Bu Andri. Ya. Ya. Jadi kita menanyakan dulu
pada siswa-siswa tersebut yang terlambat, ya. Kenapa terlambat mengikuti upacara? Jadi kita tanya siswa, misalnya perwakilan dari siswa, agar besok lagi tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, jadi kita memberikan solusi anak tersebut, kita carikan solusi masalah tersebut. Misalnya bangunnya biar nggak kesiangan, itu harus misalnya menyalakan alarm tiap pagi atau minta bantuan dari orang yang ada di rumah untuk membangunkan. Ya, mungkin itu Bu Andri solusi guna dari Bu Andri. Ya, ya gimana Pak Adit? Gimana? Ya, karena tidak mengulang lagi atau kemudian kayak katanya terulang lagi ada Ya. Kalau dalam filosofi Gajar Dewantoro itu tidak boleh ada hukuman, itu adanya konsekuensi, ya. Jadi setiap kelas itu kan sudah ada namanya keyakinan kelas atau sepakat kelas, ya. Jadi anak-anak itu sudah membuat kesepakatan kelas yang ada di kelas itu harus bisa membaca ada yang kalimat-kalimat itu. Jadi siswa itu agar bisa mematuhi kesepakatan yang dibuat di kelas semua. Jadi kita konsekuensi yang ada di kelas. Kalau hukuman itu biasanya itu anak-anak kalau hukuman biasanya teringat sampai kadang kita sudah tua sudah itu hukuman masih teringat juga. Anak itu ingatannya masih kuat juga kalau udah tua. Kita pakai konsekuensi aja Pak. Ya, mungkin kalau konsekuensi bisa untuk menyelesaikan solusi dalam misalnya anak biar tidak mengulangi lagi. Itu aja. Mungkin dari itu saya. Pak Adit udah? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Cukup Bapak Ibu ya. Sebelumnya lagi kita cari waktu lagi Bapak Ibu. Karena kalau bicara ini pasti sebetulnya banyak pertanyaan. Nanti ada mengeluarkan dalil nanti lebih lama lagi. Karena di agama itu ada reward dan punishment. Agus di agama sebenarnya ada Bapak Ibu ya. Tapi levelnya masih level 1 dan 2 untuk masih dosen Bapak Ibu. Harusnya kita masuk di level 3 munculnya kesadaran. Kesadaran itu restitusi itu sebetulnya membawa kesadaran dari dalam diri peserta didik. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk diseminasi budaya muslim dari Pak Guru saya cukupkan atau kita cukupkan. Tapi nanti lanjut saja acaranya dilanjutkan, tidak usah ditutup dulu Bapak Ibu ya. Tidak buka tutup terus. Terima kasih Pak Gus. Selanjutnya Bu Rami untuk mempersiapkan diri. Sementara